Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang sang politikus terkena azab karena menindas rakyat Palestina. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Senator Richard Haley, seorang politikus Mamarica yang berpengaruh, menjadi penghalang utama bagi proyek ini. Dengan latar belakang yang kuat dalam politik dan dukungan dari lobi-lobi besar, Haley bertekad untuk menjaga kepentingan bisnis yang menguntungkan di kawasan tersebut. Ia percaya bahwa pembangunan rumah sakit dan masjid akan mengancam stabilitas politik dan ekonomi yang telah dibangunnya. Dalam pandangannya, proyek tersebut hanya akan memperburuk ketegangan yang sudah ada. Haley mengadakan pertemuan dengan para pemimpin bisnis dan politik di Mamarica di mana ia menjelaskan rencananya untuk menghentikan proyek tersebut. Kita tidak bisa membiarkan pembangunan ini terjadi, katanya dengan tegas. Ini akan mengganggu keseimbangan yang telah kita ciptakan di kawasan ini. Kita harus melindungi investasi kita. Suaranya yang tegas dan penuh percaya diri membuat para hadirin terdiam, menyimak setiap kata yang keluar dari mulutnya. Sementara itu, di Nablus, masyarakat mulai merasakan dampak dari keputusan Haley. Dr. Amir, seorang dokter yang telah mengabdikan hidupnya untuk melayani masyarakat, merasa putus asa. Tanpa rumah sakit ini, banyak nyawa yang akan hilang. Keluhnya kepada Aminah, seorang aktivis muda yang bersemangat. Kita harus berjuang untuk mendapatkan fasilitas ini. Dr. Amir adalah sosok yang dihormati di komunitasnya, dan pendapatnya sangat berpengaruh. Aminah, yang dikenal sebagai pemimpin gerakan protes, mengumpulkan masyarakat untuk berdiskusi tentang langkah selanjutnya. Kita tidak bisa hanya diam. Kita harus bersatu dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita berhak mendapatkan akses kesehatan dan tempat ibadah, ujarnya dengan semangat. Masyarakat pun setuju untuk melakukan protes damai di depan gedung pemerintah. Mereka merasa bahwa suara mereka harus didengar, dan mereka tidak akan mundur. Protes dimulai dengan damai, tetapi seiring berjalannya waktu, ketegangan meningkat. Senator Haley, yang mendengar tentang protes tersebut, merasa terancam. Ia memutuskan untuk menggunakan kekuasaannya untuk menekan pemerintah Palestina agar menghentikan proyek pembangunan. Jika mereka terus melawan, kita akan mengambil tindakan lebih lanjut, ancamnya kepada para pejabat. Taktik intimidasi ini membuat para pejabat Palestina merasa tertekan dan bingung. Masyarakat Palestina, yang merasa suaranya diabaikan, semakin marah. Mereka mengorganisir demonstrasi besar-besaran, membawa spanduk yang bertuliskan, "Kami butuh rumah sakit," dan "Kami berhak beribadah." Namun, suara mereka tetap tidak didengar. Haley semakin memperkuat posisinya dengan menyebarkan propaganda yang merugikan masyarakat Palestina. Ia menggunakan media untuk menggambarkan protes sebagai tindakan kekerasan dan ketidakstabilan. Di tengah ketegangan ini, Aminah bertekad untuk tidak menyerah. Ia mulai menghubungi media internasional untuk melaporkan situasi di Nablus. "Kita perlu menunjukkan kepada dunia apa yang terjadi di sini," katanya kepada rekan-rekannya. "Kita tidak sendirian dalam perjuangan ini." Aminah tahu bahwa untuk mendapatkan perhatian dunia, mereka harus menunjukkan betapa mendesaknya situasi yang mereka hadapi. Aminah dan para aktivis mulai merekam video dokumenter tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Palestina dan dampak dari penghalangan pembangunan rumah sakit. Mereka melakukan wawancara dengan dokter, pasien, dan keluarga yang membutuhkan perawatan medis. Aminah berbicara tentang harapan dan impian masyarakat untuk memiliki rumah sakit yang layak. "Kami tidak meminta banyak, hanya hak untuk hidup dan beribadah," ujarnya dengan penuh emosi. Setelah video selesai, mereka mengunggahnya ke media sosial dan mengirimkannya ke berbagai organisasi internasional. Responsnya luar biasa. Banyak orang dari seluruh dunia mulai menunjukkan dukungan mereka, dan berita tentang protes di Nablus mulai menyebar. Aminah merasa optimis, tetapi ia juga tahu bahwa perjuangan mereka masih panjang. Namun, Senator Haley tidak tinggal diam. Ia merasa terancam oleh perhatian internasional yang mulai mengalir ke Palestina. Dalam sebuah konferensi pers,
Ia mengeluarkan pernyataan yang menuduh masyarakat Palestina berusaha menciptakan ketidakstabilan. Kita tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ini akan merusak semua yang telah kita bangun, katanya dengan nada tegas. Pernyataan ini semakin memicu kemarahan masyarakat Palestina. Masyarakat Palestina yang merasa bahwa Halle tidak hanya menghalangi pembangunan, tetapi juga merendahkan martabat mereka, semakin marah. Aminah memutuskan untuk mengadakan demonstrasi besar di depan gedung pemerintah, mengundang semua orang untuk bersatu dan menunjukkan kekuatan mereka. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak takut, teriaknya kepada kerumunan. Hari demonstrasi tiba, dan ribuan orang berkumpul di Nablus. Mereka membawa spanduk, meneriakkan slogan-slogan, dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Aminah berdiri di depan kerumunan, memimpin mereka dalam doa dan harapan. Hari ini, kita berdiri bersama untuk hak kita. Kita tidak akan mundur, teriaknya. Suara kerumunan menggema, menciptakan suasana yang penuh semangat. Namun, saat demonstrasi berlangsung, polisi mulai mendekati kerumunan. Mereka diberi perintah untuk membubarkan protes dengan paksa. Aminah dan para aktivis berusaha untuk tetap tenang, tetapi ketegangan semakin meningkat. Kita tidak akan mundur. Ini adalah hak kita, teriak Aminah, berusaha menenangkan massa. Suasana semakin tegang ketika polisi mulai menggunakan kekuatan untuk membubarkan demonstrasi. Masyarakat Palestina yang merasa terdesak mulai berteriak dan berusaha mempertahankan posisi mereka. Aminah berusaha untuk tetap tenang dan mengingatkan mereka untuk tidak melakukan kekerasan. Kita harus tetap damai. Kita tidak boleh memberi mereka alasan untuk menyerang kita, teriaknya. Namun, suara Aminah hampir tenggelam oleh teriakan dan kekacauan yang terjadi. Ketika polisi mulai menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan, Aminah merasakan ketidakberdayaan. Ia melihat orang-orang di sekitarnya terjatuh dan panik. Kita harus mundur. Kita harus menjaga keselamatan kita, teriaknya. Tetapi banyak yang tidak mendengarnya. Dalam kekacauan itu, Aminah merasa bahwa perjuangan mereka mungkin akan berakhir dengan tragis. Setelah demonstrasi yang penuh kekacauan, masyarakat Palestina merasa semakin terdesak. Namun, semangat mereka untuk berjuang tidak padam. Aminah dan para aktivis lainnya berkumpul di sebuah tempat aman untuk merencanakan langkah selanjutnya. Mereka tahu bahwa mereka harus berjuang lebih keras untuk melawan tekanan yang datang dari berbagai arah. Di sebuah kafe kecil di Nablus, Aminah berkumpul dengan beberapa pemimpin komunitas. Kita harus membuat suara kita terdengar di luar Palestina, ujarnya. Kita perlu mengajak organisasi internasional dan aktivis hak asasi manusia untuk membantu kita. Suasana di kafe tersebut penuh dengan semangat dan harapan. Meskipun mereka tahu bahwa tantangan yang mereka hadapi sangat besar. Salah satu aktivis, Omar, mengusulkan untuk membuat video dokumenter tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Palestina dan dampak dari penghalangan pembangunan rumah sakit. Kita bisa menunjukkan kepada dunia betapa pentingnya proyek ini bagi kita, katanya. Semua setuju bahwa ini adalah langkah yang tepat. Mereka mulai merencanakan pengambilan gambar dan wawancara dengan masyarakat. Aminah dan timnya mulai merekam video, menampilkan wawancara dengan dokter, pasien, dan keluarga yang membutuhkan perawatan medis. Mereka juga merekam momen-momen haru ketika anak-anak bermain di jalanan, menunjukkan betapa pentingnya rumah sakit bagi masa depan mereka. Aminah berbicara tentang harapan dan impian masyarakat untuk memiliki rumah sakit yang layak. Kami tidak meminta banyak, hanya hak untuk hidup dan beribadah, ujarnya dengan penuh emosi. Setelah video selesai, mereka mengunggahnya ke media sosial dan mengirimkannya ke berbagai organisasi internasional. Responsnya luar biasa. Banyak orang dari seluruh dunia mulai menunjukkan dukungan mereka, dan berita tentang protes di Nablus mulai menyebar. Aminah merasa optimis, tetapi ia juga tahu bahwa perjuangan mereka masih panjang. Namun, Senator Halle tidak tinggal diam. Ia segera mengeluarkan pernyataan yang menuduh masyarakat Palestina berusaha menciptakan ketidakstabilan. Kita tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ini akan merusak semua yang telah kita bangun, katanya dengan nada tegas.
Pernyataan ini semakin memicu kemarahan masyarakat Palestina. Masyarakat Palestina yang merasa bahwa Halle tidak hanya menghalangi pembangunan, tetapi juga merendahkan martabat mereka, semakin marah. Aminah memutuskan untuk mengadakan demonstrasi besar di depan gedung pemerintah, mengundang semua orang untuk bersatu dan menunjukkan kekuatan mereka. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak takut, teriaknya kepada kerumunan. Hari demonstrasi tiba, dan ribuan orang berkumpul di Nablus. Mereka membawa spanduk, meneriakkan slogan-slogan, dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Aminah berdiri di depan kerumunan, memimpin mereka dalam doa dan harapan. Hari ini, kita berdiri bersama untuk hak kita. Kita tidak akan mundur, teriaknya. Suara kerumunan menggema, menciptakan suasana yang penuh semangat. Namun, saat demonstrasi berlangsung, polisi mulai mendekati kerumunan. Mereka diberi perintah untuk membubarkan protes dengan paksa. Aminah dan para aktivis berusaha untuk tetap tenang, tetapi ketegangan semakin meningkat. Kita tidak akan mundur. Ini adalah hak kita, teriak Aminah, berusaha menenangkan massa. Suasana semakin tegang ketika polisi mulai menggunakan kekuatan untuk membubarkan demonstrasi. Masyarakat Palestina, yang merasa terdesak, mulai berteriak dan berusaha mempertahankan posisi mereka. Aminah berusaha untuk tetap tenang dan mengingatkan mereka untuk tidak melakukan kekerasan. Kita harus tetap damai. Kita tidak boleh memberi mereka alasan untuk menyerang kita, teriaknya. Namun, suara Aminah hampir tenggelam oleh teriakan dan kekacauan yang terjadi. Ketika polisi mulai menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan, Aminah merasakan ketidakberdayaan. Ia melihat orang-orang di sekitarnya terjatuh dan panik. Kita harus mundur. Kita harus menjaga keselamatan kita, teriaknya, tetapi banyak yang tidak mendengarnya. Dalam kekacauan itu, Aminah merasa bahwa perjuangan mereka mungkin akan berakhir dengan tragis. Setelah demonstrasi yang penuh kekacauan, Aminah dan para aktivis merasa semakin terdesak. Namun, semangat mereka untuk berjuang tidak padam. Mereka berkumpul di sebuah tempat aman untuk merencanakan langkah selanjutnya. Aminah tahu bahwa mereka harus berjuang lebih keras untuk melawan tekanan yang datang dari berbagai arah. Di sebuah kafe kecil di Nablus, Aminah berkumpul dengan beberapa pemimpin komunitas. Kita harus membuat suara kita terdengar di luar Palestina, ujarnya. Kita perlu mengajak organisasi internasional dan aktivis hak asasi manusia untuk membantu kita. Suasana di kafe tersebut penuh dengan semangat dan harapan, meskipun mereka tahu bahwa tantangan yang mereka hadapi sangat besar. Salah satu aktivis, Omar, mengusulkan untuk membuat video dokumenter tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Palestina dan dampak dari penghalangan pembangunan rumah sakit. Kita bisa menunjukkan kepada dunia betapa pentingnya proyek ini bagi kita, katanya. Semua setuju bahwa ini adalah langkah yang tepat. Mereka mulai merencanakan pengambilan gambar dan wawancara dengan masyarakat. Aminah dan timnya mulai merekam video, menampilkan wawancara dengan dokter, pasien, dan keluarga yang membutuhkan perawatan medis. Mereka juga merekam momen-momen haru ketika anak-anak bermain di jalanan, menunjukkan betapa pentingnya rumah sakit bagi masa depan mereka. Aminah berbicara tentang harapan dan impian masyarakat untuk memiliki rumah sakit yang layak. Kami tidak meminta banyak, hanya hak untuk hidup dan beribadah, ujarnya dengan penuh emosi. Setelah video selesai, mereka mengunggahnya ke media sosial dan mengirimkannya ke berbagai organisasi internasional. Responsnya luar biasa. Banyak orang dari seluruh dunia mulai menunjukkan dukungan mereka, dan berita tentang protes di Nablus mulai menyebar. Aminah merasa optimis, tetapi ia juga tahu bahwa perjuangan mereka masih panjang. Namun, Senator Halle tidak tinggal diam. Ia segera mengeluarkan pernyataan yang menuduh masyarakat Palestina berusaha menciptakan ketidakstabilan. Kita tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ini akan merusak semua yang telah kita bangun, katanya dengan nada tegas. Pernyataan ini semakin memicu kemarahan masyarakat Palestina. Masyarakat Palestina, yang merasa bahwa Halle tidak hanya menghalangi pembangunan, tetapi juga merendahkan martabat mereka, semakin marah.
Aminah memutuskan untuk mengadakan demonstrasi besar di depan gedung pemerintah, mengundang semua orang untuk bersatu dan menunjukkan kekuatan mereka. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak takut, teriaknya kepada kerumunan. Hari demonstrasi tiba, dan ribuan orang berkumpul di Nablus. Mereka membawa spanduk, meneriakkan slogan-slogan, dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Aminah berdiri di depan kerumunan, memimpin mereka dalam doa dan harapan. Hari ini, kita berdiri bersama untuk hak kita. Kita tidak akan mundur, teriaknya. Suara kerumunan menggema, menciptakan suasana yang penuh semangat. Namun, saat demonstrasi berlangsung, polisi mulai mendekati kerumunan. Mereka diberi perintah untuk membubarkan protes dengan paksa. Aminah dan para aktivis berusaha untuk tetap tenang, tetapi ketegangan semakin meningkat. Kita tidak akan mundur. Ini adalah hak kita, teriak Aminah, berusaha menenangkan massa. Suasana semakin tegang ketika polisi mulai menggunakan kekuatan untuk membubarkan demonstrasi. Masyarakat Palestina, yang merasa terdesak, mulai berteriak dan berusaha mempertahankan posisi mereka. Aminah berusaha untuk tetap tenang dan mengingatkan mereka untuk tidak melakukan kekerasan. Kita harus tetap damai. Kita tidak boleh memberi mereka alasan untuk menyerang kita, teriaknya. Namun, suara Aminah hampir tenggelam oleh teriakan dan kekacauan yang terjadi. Ketika polisi mulai menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan, Aminah merasakan ketidakberdayaan. Ia melihat orang-orang di sekitarnya terjatuh dan panik. Kita harus mundur. Kita harus menjaga keselamatan kita, teriaknya. Tetapi banyak yang tidak mendengarnya. Dalam kekacauan itu, Aminah merasa bahwa perjuangan mereka mungkin akan berakhir dengan tragis. Saat demonstrasi di Mamarica semakin memanas, Aminah merasakan tekanan yang semakin besar. Media internasional mulai meliput aksi mereka, dan perhatian dunia tertuju pada perjuangan masyarakat Palestina. Namun, Senator Hale merasa terancam dan bertekad untuk menghentikan mereka dengan cara apapun. Di tengah pidato Aminah, langit tiba-tiba gelap, dan petir menyambar. Semua orang terdiam, melihat ke atas dengan rasa takut dan bingung. Aminah melanjutkan pidatonya, berusaha untuk tidak terpengaruh oleh cuaca yang aneh. Kami tidak akan mundur. Kami akan terus berjuang untuk hak kami, teriaknya. Namun, saat Hale menyaksikan dari jarak jauh, ia merasakan getaran aneh di tubuhnya. Dalam sekejap, wajahnya berubah menjadi sosok iblis bertanduk. Semua orang terkejut dan mundur, melihat perubahan yang mengerikan pada senator tersebut. Apa yang terjadi? Teriak salah satu aktivis. Aminah, yang melihat perubahan itu, merasa campur aduk antara ketakutan dan kelegaan. Ini adalah tanda bahwa keadilan akan datang, teriaknya kepada kerumunan. Masyarakat Palestina yang menyaksikan peristiwa tersebut bersorak gembira. Mereka merasa bahwa Tuhan mendengar doa-doa mereka dan bahwa keadilan telah ditegakkan. Senator Hale, yang kini terjebak dalam sosok iblis, berusaha untuk melarikan diri, tetapi tidak ada yang mau mendengarkannya. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun, teriaknya, tetapi suaranya tidak lagi memiliki kekuatan. Masyarakat Palestina yang sebelumnya tertekan kini merasakan kebebasan dan harapan baru. Aminah berdiri di depan kerumunan, mengangkat tangannya. Hari ini, kita merayakan kemenangan kita. Kita tidak akan pernah menyerah, teriaknya. Masyarakat Palestina bersorak gembira, merayakan momen bersejarah ini. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir, tetapi mereka merasa lebih kuat dan bersatu dari sebelumnya. Cerita ini menggambarkan perjuangan masyarakat Palestina melawan penindasan dan ketidakadilan, serta bagaimana keadilan bisa datang dengan cara yang tak terduga. Azab yang menimpa Senator Hale menjadi simbol bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain akan mendapatkan balasan, dan harapan selalu ada bagi mereka yang berjuang untuk kebenaran. Cerita ini, meskipun fiktif, mengandung pelajaran berharga tentang keadilan, perjuangan, dan konsekuensi dari tindakan yang merugikan orang lain. Dalam konteks ini, kita dapat merujuk pada firman Allah dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim.
Sesungguhnya, Allah hanya memberi mereka tenggang waktu hingga hari di mana mata mereka terbelalak. Quran Surat Ibrahim 42. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan yang tidak adil akan mendapatkan balasan, dan keadilan pada akhirnya akan ditegakkan. Dan untuk diambil hikmahnya. Terima kasih telah membaca. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan ragu untuk memberikan komentar, like, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik lainnya. Mari kita terus berbagi inspirasi dan pelajaran dari setiap kisah yang kita baca.